Oke, masih dengan Profesor Kardus. Alam semesta kita tersusun dari 3 struktur utama, yakni materi gelap, energi gelap, dan materi baryon, atau materi-materi yang tersusun dari partikel dasar quark seperti halnya proton dan neutron, juga partikel lepton. Dan faktanya, segala hal yang kita lihat dan kita amati di alam semesta ini, bintang, planet, galaksi, nebula, semua hanya materi baryon yang merupakan penyusun 5% alam semesta. Sedang 95% sisanya adalah materi dan energi gelap yang hingga kini keberadaannya belum teridentifikasi atau ditemukan. Dan meski sulit untuk ditemukan dan diamati, namun bukti adanya materi dan energi gelap adalah fakta fisika yang telah dipercaya oleh mayoritas para filsuf dan ilmuwan fisika. Bukti ekspansi alam semesta yang lebih cepat daripada cahaya dan percepatannya yang melawan gravitasi adalah bukti adanya energi misterius atau energi gelap yang mendorong perluasan alam semesta, atau bukti adanya materi gelap yang dapat kita lihat pada misteri kurva rotasi galaksi. Asal Anda tahu, mayoritas galaksi-galaksi di alam semesta kita berputar lebih cepat daripada rasio perhitungan Kepler, di mana dalam hukum Kepler seharusnya objek-objek yang berada jauh dari pusat galaksi pastinya akan memiliki rasio pergerakan lebih lambat daripada objek-objek yang berada di dekat dan pusat orbit galaksi, yang notabene pasti memiliki gaya sentripetal terbesar. Namun dalam sistem galaksi diketahui rasio percepatan objek-objek yang berada di dekat pusat dan objek-objek jauh dari pusat galaksi mayoritas sama. Hal ini tentunya melanggar hukum Kepler. Dari sinilah teori massa misterius penyusun galaksi lahir. Ya, satu-satunya alasan yang dapat diterima mengapa objek jauh dari pusat galaksi memiliki kecepatan yang sama dengan objek-objek yang berada di pusat galaksi adalah adanya penyangga gravitasi, yakni materi lain yang melingkupi cakram atau kurva hingga gaya sentripetal galaksi selaras. Namun meski begitu, bukti eksperimental adanya partikel-partikel atau penyusun materi gelap hingga kini belum dapat ditemukan dan teramati. Dan meski hingga kini bukti adanya partikel-partikel penyusun materi gelap belum kita temukan, baru-baru ini sebuah teori dan skenario hipotesis dibuat oleh sekelompok fisikawan dari Universitas Colgate New York, di mana mereka membuat teori radikal tentang kelahiran dan kemunculan materi gelap yang dihipotesakan terjadi pada periode yang berbeda dengan kelahiran materi baryon umum, yang diperkirakan kemungkinan materi-materi gelap lahir pada peristiwa Big Bang kedua, atau disebut sebagai Dark Big Bang atau Big Bang gelap, yang terjadi beberapa minggu atau beberapa bulan setelah Big Bang utama yang melahirkan materi-materi baryon atau materi-materi umumnya. Dan menurut asisten profesor fisika dan astronomi Cosmin Illy, ia mengungkap makalah yang mereka terbitkan di jurnal Physical Review D pada September 2024 lalu ini dikembangkan dari gagasan Dark Big Bang oleh ilmuwan Universitas Texas, yakni Catherine Fries dan Martin Winkler. Seperti yang kita tahu, Big Bang merupakan peristiwa yang membuat alam semesta mengembang berinflasi hingga kini, yang artinya jika kita memutar waktu dan kemudian membalikkan seluruh materi dan energi juga 4 gaya fundamental alam semesta sebelum terpisah-pisah dalam inflasi, mereka akan menyatu di titik super padat yang sulit untuk kita jabarkan secara matematis, yang disebut sebagai singularitas awal. Dalam keadaan ini diyakini materi belum terbentuk, yang ada hanya kepadatan energi dalam bentuk medan yang disebut sebagai medan inflation, yang nantinya seiring waktu berjalan dan ekspansi dimulai, energi dalam medan inflasi ini kemudian akan meluruh, menghasilkan materi-materi baik materi normal atau materi baryonik. Dan kemudian yang kedua adalah materi gelap. Ya, pada tahun 2023
ilmuwan Universitas Texas yakni Frisch dan Winkler mengusulkan bahwa kelahiran materi gelap tidak bersamaan dengan materi biasa atau materi baryon, yang mereka hipotesakan muncul dari peristiwa Big Bang yang berbeda, yang mungkin terjadi beberapa waktu atau bulan setelah Big Bang konvensional yang disebut sebagai Big Bang gelap atau Dark Big Bang. Dalam studi dan makalah terbaru yang diterbitkan di jurnal Physical Review D, para ilmuwan dari Universitas Colgate mencoba menyesuaikan teori tersebut dengan skenario dari pengamatan eksperimental terbaru, seperti data dari International Pulsar Timing Array atau Square Kilometer Array, yakni hasil deteksi gelombang latar belakang pada 2023 yang dilakukan melalui kolaborasi tim Nanograph. Ya, dalam model ini dihipotesakan setelah Big Bang utama yang mengembangkan energi dan medan inflasi awal hingga menghasilkan kondensasi medan berupa keadaan quark gluon yang selanjutnya melahirkan partikel dan baryon atau hadron juga lepton, baik proton, neutron, elektron, foton, dan sebagainya, di mana keadaan materi-materi awal tersebut lahir seiring dengan pemutusan simetri 4 gaya fundamental. Namun di lain sisi, ada medan kuantum lain yang diketahui jauh lebih besar daripada medan kuantum yang melahirkan materi baryon. Medan kuantum ini tidak dapat berinteraksi dengan gaya elektromagnetisme dan diketahui hanya berpasangan dengan sektor gelap, di mana mereka awalnya terperangkap dalam keadaan vakum palsu atau metastabil, sebelum kemudian vakum palsu medan ini kemudian meluruh ke vakum yang sebenarnya, hingga menciptakan dan melahirkan partikel-partikel materi gelap yang menciptakan gravitasi besar di alam semesta saat ini, yang akhirnya menjadi materi misterius menyusun 25% struktur alam semesta. Namun diketahui sekali lagi, skenario teoritis ini merupakan analisa hipotesis yang faktanya belum benar-benar ada bukti nyata yang sangat empiris untuk dapat menguatkan teori ini, karena faktanya hingga kini saja eksperimen pencarian partikel dan materi gelap faktanya belum membuahkan hasil yang nyata. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Cardus tentang prediksi Dark Big Bang dari para tim ilmuwan Universitas Colgate, New York. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Cardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Cardus dari Colgate University mengabarkan